kunjungi yang ibaratnya gue nggak pernah miss itu ya, stadium sih. Itu dulu kita bilangnya kampus. Oh, kampus. Ada juga 1001 itu ada juga, tapi ya Gajah Mada juga ada. Cuma gue dulu sering banget absen di kampus itu, stadium. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Vijap di sini. Dan tadi kita habis jalan-jalan dari kota buat ngeliat keadaan dari tempat-tempat dugem di daerah kota. Dan sekarang gue udah berada di kediaman salah satu narasumber kita yang bakal bercerita banyak mengenai scene dari tempat dugem di daerah kota. Gue berada langsung di rumahnya Resi Wijaya, salah satu orang yang ngalamin scene dari situ, dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak bareng dia. So, stay tune bareng gue Vijap. Oke, sekarang gue udah di rumah Bang Resi, gue langsung masuk aja ke dalam. So, ikutin gue yuk. Wih, sedap. Bang Resi. Mantap. Ngobrol-ngobrol nih Bang ya? Masuk dalam boleh? Silakan. Oke. Masuk bro. Ya nama gue Resi. Ya gue kelahiran tahun 77, jadi ya lumayan udah cukup tua juga sih umur gue sekarang. 44 tahun, jalan 45. Itu aja cukup kali ya? Cukup. Siap. Nah, terus sebelum di dalam lagi, gue pengen coba buat dari musiknya dulu nih. Yes. Nah, yang gue tahu tuh musik dari tempat dugem di daerah kota itu lebih ke house ya? Iya, betul banget. House segala macam. House. Cukup beda banget nih sama era yang sekarang. Nah, mungkin boleh jelaskan nih Bang, musiknya kayak gimana sih dulu? Ya benar yang tadi lu bilang bahwa di era gue itu tahun 90-an itu ya, 96 lah ke atas itu, ya itu house kita. House musik. Tetapi dibikin BPM-nya agak ditinggiin aja, jadi supaya lebih ajeb-ajeb gitu, lebih energik. Jadi seperti itu. Kalau sekarang kan yang gue tahu ya, bukannya gue sih nggak membandingkan, cuma kalau sekarang tuh kayak musiknya oke, dari musik mungkin lagu-lagu pop, cuma dibikin, diaransemen ulang, dibikin musiknya juga seperti itu. Tapi kalau dulu memang house musik yang bener-bener untuk badan goyang gitu loh. Musiknya yang bikin ajeb-ajeb, jeb-ajeb. Jadi kayak gitu. Memang harus goyang, kalau nggak goyang ngapain lo? Mendingan pulang aja di rumah. Enggak, bisa juga. Kalau kita kadang-kadang ada kan di musiknya kayak misalnya God is a Girl, Remember, kita nyanyi bareng-bareng. Ada saat beatnya tenang, begitu pecahnya wah kita nyanyi bareng-bareng, sorak-sorak bareng-bareng. Tapi ya itu nggak sekedar sorak-sorai juga, kitanya udah dalam keadaan udah under substance juga. Mantep juga. Jadi kesadaran kita sebenarnya sudah tidak dikontrol. Nah, di era 90-an ini kan juga cukup satu generasi yang keras juga lah, misalnya kayak Yes. Segala macam jenis narkoba, segala macam tuh. Wah, banyak banget tuh Indonesia tuh lagi rusak-rusakan di fase itu. Setuju. Nah, gue juga penasaran nih, kalau untuk misalnya narkobanya beredar segala macam, itu seperti apa sih di eranya 90? Sebenarnya zaman dulu itu juga sudah ada yang namanya cocaine, terus kalau mungkin anak sekarang bilang bugs ya. Bugs itu ya ganja lah, ijo atau dengan sejenisnya lah, dengan bahasa tongkrongan masing-masing. Terus dulu sinte itu belum ada, cuma ganja, terus alkohol udah pasti, dan ecstasy. Nama kerennya ecstasy dulu, kalau kita bilangnya cece. Bukan Cece Kirani ya, itu artis. Cece, jadi cece. Kita bilang cece. Kalau ada cece, wah itu kita berarti cari Inex. Oke, berarti kalau misalkan lagi make gitu memang ngedukung dengan suasana musik dari... Wah itu memang, itu vitaminnya Jeb. Oh, vitaminnya? Itu yang dibilang vitaminnya. Kalau nggak ada vitamin itu, ya ngapain juga lu ke tempat ajeb-ajeb cuma minum. Kalau istilah sekarang apa ya, dibilang pura-pura tripping, asik pura-pura tripping gitu. Trippingnya karena mabok alkohol doang. Atau mungkin sorry ya, mabok ganja, oke lah, cuma bikin slow. Cuma kalau dulu nggak, kita emang till you drop. Till you drop itu bener-bener bikin lo drop, bener-bener lu dateng, lu udah persiapin fisik, mental lu dengan, ya udah pasti duit lu ada lah gitu loh. Kita beli, kita neken, istilahnya neken, kita neken, tunggu beberapa menit, ya paling lama setengah jam, udah ajeb-ajeb, nikmatin musiknya. Dengan automatically kayak mendengar lagu, badan kita kayak goyang-goyang aja, asik. Baru kita bawa goyang.
Nah terus juga ada satu istilah tuh yang cukup dikenal, itu istilah gedek-gedek. Gedek-gedek. Jadi Oke. scene dari musik kota ini sering dibilang juga kayak, oh berarti lo dugemnya gedek-gedek gitu. Nah Betul. kalau gedek-gedek itu apa tuh? Nah, gedek-gedek itu sebenarnya gini. Kebanyakan orang memang waktu lagi neken ekstasi itu, inek, cece itu, di dalam efeknya kebanyakan gitu. Itu sebenarnya fungsi vitaminnya beda gitu. Ada yang memang membuat, kan mereknya beda-beda banyak. Ada yang Superman, ada yang Matahari, dan banyak lah itu jenisnya Inex. Nah, ada satu Inex yang memang hanya untuk kepala doang tuh, yang goyang. Jadi badan enggak. Jadi memang dibilangnya gedek-gedek, gedek-gedek gitu. Jadi memang banyak orang gitu kalau udah kena begitu, biasanya di depan speaker mereka goyang-goyangin kepala. Gue nggak tahu deh tuh palanya copot atau enggak. Yang penting murnya kuat aja itu sih. Oh berarti, sorry, kayak misalnya musik kayak yang gue tau deh musik project pop, misalkan Yes. ada kayak gue lupa lagunya yang tentang dugem dan musik Iya. metal itu. Kita kan sering banget kenal dengan istilah si gedek itu dengan jogetannya yang tadi lu bilang tuh. Iya, betul. Yang gini-gini tuh. Betul. Jadi kayak geleng-geleng, tapi bukan geleng-geleng nolak, malah geleng-geleng nerima gitu. Oh, asik gitu. Nggak tahu kenapa ya, memang kita kayak dibikin gerak aja. Semakin geraknya kita kenceng, jadi kita mengikuti irama musik, tetapi ada dorongan juga kayak vitamin itu yang bikin kita memang kalau nggak gerak soalnya bahaya juga. Jadi memang kayak apa ya? Kayak dibilangnya apa ya? Obatnya untuk gerak lah. Jadi kita nggak bisa diem. Kalau kita diem malah bisa membawa kita bisa tidur dan itu bisa mokat bisa. Jadi memang harus pacu jantung tuh dengan bergerak. Ya kayaknya joget semua di situ. Sebenarnya kalau dilihat-lihat mah nggak ada gunanya banget. Lu ngapain joget-joget, tapi emang enak. Enak aja. Waktu itu ya maksud gua. Waktu gua jalanin, kenapa gua bisa pulang dari dugem Jumat malam, nyambung ke Sabtu, nyambung ke Minggu, akhirnya Senin baru pulang. Tuh pulang udah kayak vampir muka tuh. Tanpa makan, tanpa minum. Ya minum sih pasti, cuma makan tuh enggak lah. Ya paling makan apa sih? Agar-agar, roti, ya begitu-begitu aja. Ya gue juga bingung sih kayak begitu, tapi ya itu yang gue alamin. Nah kalau misalkan di kota itu ada cerita lucu apa tuh yang pernah lo alami? Karena kita sempat ngobrol-ngobrol juga kan. Iya. Ada apa namanya, kayak ada LC-nya, Betul. terus ada yang seks juga di situ. Betul. Gue penasaran nih Seberapa liar ya? liar Yang udah pasti memang liar banget. Di dalam itu biarpun kita nggak kenal orang-orang gitu. Maksudnya kita kan pasti datang sama temen. Atau dengan sahabat-sahabat atau dengan pasangannya, nggak apa-apa. Tapi kita tahu aja orang-orang yang ada di situ gitu. Kita nyaman, dan memang kalau gue pikir-pikir zaman dulu tuh kayaknya lebih free aja daripada sekarang tuh kayaknya udah banyak orang ke tempat dugem, udah banyak foto-foto ya. Jadi kayak nggak nyaman. Kalau dulu kita nggak gitu, kita memang menikmati gitu. Kita datang, kita mau minum, kita mau joget-joget, mau dugem sama-sama, ya udah. Itu aja yang kita tuju, itu aja tujuannya kita. Sampai kita habis-habisan. Berarti apa yang gua tonton dari film, misalnya kayak ada yang lagi seks di pojokan, Yes. macam, itu emang real terjadi ya? Real banget bro, dan itu gue alamin sendiri memang. Dan ya kita kenalan di dalam cewek, ya kalau lagi hoki, lagi beruntung, ya kita dapat gratis lah. Sorry ya, gratis ya. Kalau nggak beruntung ya lu bawa pulang, check in di mana, di luar ibaratnya. Habis pulang dugem, ya penutupannya itu biar bisa istirahat di rumah, tidur enak gitu kan. Badan udah seger, udah capek. Parah deh. Jadi kalau lagi kenceng, udah kekencengan inek, langsung tuh kita udah tahu tuh. Kalau yang udah pernah ke kampus, tinggal langsung merapat ke area restroom aja, toilet. Toilet tuh ada yang tukang-tukang bersih tuh. Selalu ada. Nah itu dia sebenarnya multifungsi. Bukan tukang bersih-bersih aja, tapi dia edep. Bede gitu. Nah, kita beli waktu itu, kalau nggak salah gue belinya 1 batang 10.000 lah. Cuma kadang-kadang kita kasih lebih. Katanya di kita aja hijau tuh kayak, wah gue pakai hijau tuh udah kayak rasa udah keren banget lah. Tapi kalau hijau, sorry ya, kalau hijau memang ya di zaman gue nongkrong tiap hari, bukannya sombong, tiap hari kita konsumsi, bukan hanya di dalam itu aja. Di tongkrongan juga habis pulang kerja atau habis pulang main aktivitas, pasti malam tuh jam 8 jam 9 udah kode-kodean tuh. Ntar malam nongkrong ya udah pasti ada hijau. Jadi hijau itu sebenarnya buat kita ngobrol-ngobrol aja. Cuma kalau untuk di tempat dugem, tempat ajeb-ajeb, itu sebagai
apa ya, dosis terapi. Kalau lagi tinggi, itu gue nurunin dulu nih. Kayaknya ketinggian nih, gue udah nggak bisa. Tadi kita udah cerita. Jadi apa namanya? Kalau di tempat gue sekarang udah nggak ada kena istilah LC segala macam, Yes. wanita pendamping. Betul. Tapi gue juga baru tahu juga dari lo kalau misalkan si fungsi LC itu buat nurunin kadar efek dari narkobanya. Betul. Jadi suatu tempat diskotik ya. Dulu kalau diskotik ternama kayak Stadium atau 1001 dan lain-lain itu pokoknya sekitar Hayam Wuruk situlah. Nah, dia ada jam-jamnya antara jam 12 jam 1 nih kalau lagi tinggi-tingginya itu dari pihak diskotiknya itu mengeluarkan penari-penari striptis yang seksi-seksi. Kadang-kadang pakai BH sama celana dalam doang, mereka kadang-kadang buka BH. Ya, untuk joget-joget di atas panggung, kadang-kadang naik di atas table kita joget. Mereka mencar joget. Itu kan penarinya bisa ada 8 orang sampai 10 orang. Jadi begitu mereka bareng-bareng terus turun ke bawah. Nah, itu sebenarnya untuk menyadarkan kita. Dalam arti menyadarkan bikin dosis kita untuk supaya apa? Beli lagi, bokul lagi. Jadi sebenarnya itu udah masuk bisnis sih menurut gua. Kenapa ya BD-BD di dalam setelah begitu langsung banyak tuh berkeliaran. Oke, tambah, kocek lagi. Fungsi LC itu tidak sekedar kayak jadi wanita. Betul, bisa pemuas juga, tetapi lebih memang difungsikan sebenarnya buat netralisir. Para pendatang ini buat beli lagi ya. Betul, menurut gue sih itu bahan netralisir. Makanya banyak orang-orang yang habis baru neken, misalnya baru gabung nih jam 12, tiba-tiba masuk LC kayak gitu, masuk penari-penari striptease, merekanya biasanya langsung keluar dulu. Mereka nggak mau, karena itu akan menjadi sia-sia banget. Beli barang dulu misalnya berapa ya? Ya gue dari harga 50.000 ekstasi itu ya. Kan sayang gitu. Kalau kita telan terus kita sadar tiba-tiba. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba kalau ngeliat yang begituan, hasrat pengen begitunya ada. Jadi itu hilang. Turun ya. Betul. Nah, gue penasaran juga kalau misalkan di daerah itu kan juga ada scene tempat dugem di daerah Musro atau daerah Kemang segala macam. Betul. Kenapa lo lebih nyaman dengan scene tempat dugem di daerah kota? Menurut gua sebenarnya tempat dugem itu sama rata-rata waktu itu. Pada waktu itu host musik, ada juga progresif ada. Cuma memang beatnya berbeda. Yang membedakan adalah juga tingkat orangnya ya, people-nya. Mungkin kalau daerah Kemang atau di daerah Musro, Borobudur situ kan ya orang-orangnya mungkin menengah ke atas. Cuma kalau di kota ini menurut gua segala apa ya? Segala golongan ada gitu. Jadi semua golongan ada dan memang satu tujuan. Untuk apa? Yaitu untuk dugem, party, dan bener-bener nggak ada yang kayak ngobrol itu jarang. Berarti memang scene kota itu cukup scene yang luas banget dengan segala segmentasi ada. Apa lu ada? Apa lu minta dia ada? Dia ada tuh ya. Ya. Jadi memang lu kuat duit aja sih. Ya kalau lagi hoki lu hoki lah. Dapat yang asik gitu. Adalah pengalaman kayak gitu. Banyak lah, macem-macem. Oke, last question dari gue, Bang. Siap. Lo ngelihat scene musik dugem di era sekarang gimana pendapat lo? Dengan lo udah ngalamin sekeras itu di eranya 90-an. Ya. Sekarang gimana? Kalau lo minta pendapat gue jujur, anak-anak sekarang sih kasihan sih. Sorry gue bilang kasihan, nggak ada hard feeling ya. Cuma memang bagi gue di zaman gue itu kayaknya memang untuk menikmati hal itu kayaknya memang lagi happeningnya pas. Waktunya tuh enak banget. Yang bisa gue sebutin adalah berarti scene dari kota itulah scene dimana segala golongan, segala segmentasi tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu, have fun. Party. Iya. Work hard, party hard. Oke. Jadi di saat lo memang kerja lo udah terima gaji di awal bulan, wah itu lagi senang-senangnya tuh pergi tempat dugem. Lu nggak akan mikirin ini gue kerja besok ongkosnya pakai apa nggak. Yang penting lu malam itu partinya hard till you drop. Ah itu yang menurut gue kata-kata till you drop ya sampai habis bener-beneran. Oke Bang. Thank you banget ceritanya. Yang bisa sebenarnya lah work hard, play hard till you drop. Yoi, betul. Ya. Itu dulu, betul. Sip. Thank you Bang Res. Sama-sama bro. Udah ngobrol. Santai. Oke, dadah semuanya. Hari ini gue sudah berada tepat di daerah kota, yaitu daerah Jakarta Barat dari Jakarta. Dan hari ini gue berada tepat di depan hotel 1001 Malam. Itu merupakan tempat dari anak-anak 90-an yang mengalami masa dugem, di mana mereka lebih sering menyebut dengan istilah ngampus.
Dan hari ini gue di depan Hotel 1000 Semalam yang lebih sering dikenal juga dengan klub yaitu Colosseum. Mau tahu bagaimana kultur, bagaimana budaya dari anak-anak 90-an ketika mereka ngampus? So, stay tune bareng gue Vijap di Whatever Name It. Oke, nama gue Yose. Gua itu kerjaan formalnya nih, kalau pagi gue lawyer. Oke. Tapi kerjaan sampingan gue tuh lumayan banyak sih di industri musik. Gue itu ada IO juga, namanya Sande Kolektiva. Terus gue manajerin beberapa artis. Itu ada Irama Pantai Selatan, ada Ranu Pani, sama Zulfahmi. Iya. Terus gue pernah ngurus beberapa event lumayan gede lah. Itu ada Lalala sama Kampung Jazz, tapi di Bandung dulu. Oke. Nah, berarti ini masuk juga cukup masuklah ke dalam industri musik gitu. Oh, iya. Nah, di sini gue pengen cari tahu sih. Sebelumnya kalau Mas sendiri tahu nggak sih mengenai scene musik dugem dengan Tanamur, Kota, segala macam? Oh, gue itu kalau masalah dugem ya, scene dugem Tanamur tuh gue taunya malah dari ibunya sahabat gue tuh. Dulu tuh ibaratnya sampai yang kenal banget tuh sama bartendernya, dia cerita lah dulu Tanamur tuh kayak gimana sih hebohnya. Kayak yang dari yang masih biasa aja tuh, terus sampai yang ada suka pakai kostum-kostum party gitu. Terus ya gitulah dari Tanamur. Segitu doang sih gue taunya ya. Sisanya paling gue itu mulai yang dugem banget starting tuh SMP kelas 2 coy. Oke. Itu gue di Kemang startnya, namanya Venue. Oh, venue masih ada sekarang ya? Masih dulu di Venue, terus iya di Kemang sih gitu lah. Oke. Nah, terus jadi yang banyak orang tahu tuh mengenai scene musik Tanamur, terus Sajim itu mereka tuh identik banget sama yang namanya bisa bilang cukup dekat sama yang namanya narkoba, terus juga deket banget sama yang namanya prostitusi segala macam. Iya. Nah, dari kalau dari Mas sendiri tanggapan nih kalau ngelihat dari scene musik zaman dulu gitu yang sangat deket banget sama Inex segala macam, dari Mas sendiri gimana? Oh, dulu tuh ini yang gue pernah tahu ya, kenapa dulu identik banget lah akhirnya Stadium dan Tanamur, terutama Stadium ya. Kenapa dia sangat identik dengan adanya peredaran drugs yang sangat kencang. Soalnya sebelum Indonesia ratifikasi United Nations Against Drugs itu lu mau make narkoba di mana aja itu sesantai itu, friend. Gua itu pernah dapet cerita dari omnya temen gua, dia dealing drugs itu ya bener-bener di pinggir jalan. Kalau enggak ya udah ntar ada aja tuh drug dealernya di dalam klub, beneran nawarin dan bukan cepu gitu loh. Iya. Jadi ya lu emang kalau mau aman sekalian aja di stadium gitu. Akhirnya mungkin sampai sekarang ya, jadi orang emang kalau mau yang begitu-gitu lah ke stadium lah lu sekalian gitu. Nah, terus juga kan kalau misalkan kayak yang kita tahu juga di Sajim itu mereka kenal dengan istilah mereka tuh ngampus gitu. Jadi kalau misalkan mau ke Sajim tuh dikenal dengan istilah ngampus. Jadi ngampus di situ, dan yang gue tahu juga di situ kayak bener-bener segala segmentasi itu ada gitu. Iya. Berbagai macam kalangan umur, lo dari kelas ekonomi manapun tuh masuk itu. Nah, tapi di SCBD ini gitu dengan scene dugemnya sekarang, menurut gue sendiri tanggapannya gimana? Karena menurut gue pribadi mulai shifting nih, mulai kayak anak kelas atas doang yang bisa masuk ke scene musik ini segala macam. Kalau yang kayak gitu sebenarnya menurut gue malah progresi banget ya. Apalagi ada kerjaan sampingan gue kan DJ juga tuh. Jadi gue lebih seneng gitu ngelihatnya kayak dengan aliran musik yang gue bawa tuh gue bisa nongkrongnya di mana sih, gue bisa mainin lagu musik gue di mana sih gitu sih. Di situ akhirnya tapi alirannya tiap hari beda-beda tuh. Dia misalnya hari Selasa R&B and hip hop, hari Rabunya techno kenceng mampus, techno mentok anjing. Terus dia Kamis, Jumat, Sabtunya akhirnya ya udah lagu-lagu EDM yang kayak tahun 2013 gitu, tau gak sih lo, Martin Garrix, yang gitu-gitu tuh akhirnya musik itu skenanya dibentuk lagi di SCBD, menurut gue gitu. Nah dengan orang-orang itu ke daerah SCBD yang aliran-alirannya rada side stream kayak techno atau mungkin house gitu, akhirnya malah ke pinggiran Jakarta Selatan kayak Kemang. Jadinya lebih segmented gitu dan menurut gue malah progres banget. Jadi orang ngerti gitu loh kalau mau denger, aduh mau ini banget nih techno mentok di mana ya? Oh hari Rabu aja nih di Bengkel Space. Jadi udah tahu gitu loh lu mau kemana.
Nanti gue mulai masuk ke scene musiknya sih. Yang gue tahu itu kalau misalkan di Tanamur itu mereka kencang dengan Indonesian pop. Iya, Terus Indonesian pop juga tuh. sekarang juga banyak banget yang apa ya, istilahnya ngebangkitin lagi lah si Indonesian pop ini. Terus kalau di stadium tuh kencang banget sama house-nya. Iya. Sangat kencang banget dengan house itu. Nah tapi anehnya lucu di generasi gue itu justru tidak menyukai apa ya, bisa bilang musik house tuh nggak masuk. Malah nggak masuk ya? Malah nggak masuk gitu. Rata-rata mereka kayak ketika dengerin musik ke stadium tuh kayak anjir nih apaan sih segala Oh macam. iya. Mereka tuh lebih kenal, oke kalau gue dugem itu musiknya tuh ya entah Kendrick Lamar atau misalnya Iya, hip hop, R&B gitu. di sana. Nah menurut sih kenapa sih anak generasi gue tuh sekarang lebih menyukai dengan musik-musik yang kayak gitu? Iya, gue juga bingung juga sih apa itu karena kebentuk culture-nya aja ya. Soalnya kayak macam lagu R&B dan R&B itu bahkan yang di setel sekarang tuh R&B yang 90-an gitu loh kayak Iya. Iya kan? R&B-nya terus hip hopnya pun macam Kendrick Lamar tuh terkenalnya dari 2016 ke 2018 lah album apa Damn ya? 2018 nggak sih? Iya. 2018. Iya, Pimp by Butterfly 2015 atau 2016 tuh? Iya, terkenalnya lagu itu dan ada lagu Alright yang itu ternyata lumayan timeless buat anak-anak umuran lu tuh kayak yang gue lihat karena beberapa kali gue main di Bandung lagu Alright tuh jadi lagu kuncian gue tuh sebelum gue turun panggung ibaratnya. Gue juga nggak tahu tuh kenapa kebentuk kayak gitu. Apa mungkin mulai shifting juga dengan selera musik global kayak sekarang tuh hip hop tuh lagi diterima banget lah di semua kuping masyarakat dunia ini gitu loh menurut gue ya. Sampai kalau lu lihat sekarang aja K-pop aja tuh alirannya sebenarnya ada R&B hip hop gitu kan. Benar. Iya, jadi menurut gue sekarang kenapa jadinya anak muda lebih suka R&B hip hop ya karena emang culture musik yang globalnya juga lagi ke arah sana banget sih. Terus kalau misalkan dari lo pribadi sebagai lu juga seorang DJ juga kan? Iya. Nah, lo kalau ngelihat pasar dari generasi gua gitu yang menikmati musik-musik kayak gitu, lo sendiri lebih ketika main lo lebih suka main dengan seperti apa, ngikutin pasarnya kah, kayak oke anak sekarang suka musik kayak gini segala macam, lo ikutin pasar mereka atau lo tetap stick sama apa yang jadi genre lo? Iya, karena gue kalau DJ hitungannya gue udah lumayan nyari duit lah ya. Jadi gue akhirnya tuh gimana caranya kan kayak lu bilang lah culture Tanamur tuh dengan pop Indonesiananya mulai kembali akhirnya gue kalau misalnya gue main house akhirnya gue campur dengan disco terus akhirnya jadi disco kesana juga tapi yang remix orang gitu soalnya wave Tanamur dan wave Tanamur yang bawa pop Indonesiana tuh sebenarnya udah lumayan ke-build di Bandung itu dari 2013 namanya Midnight Runners. Dulu tuh dia lagu santainya Rhoma Irama di remix, lagu-lagu film zaman dulu di remix tuh sebenarnya wave-nya di Bandung duluan tuh. Nah si Discordia inilah karena mereka anak gaulnya, bukan gaul sih, gimana ya, si dua orang itu lumayan udah ternama lah di skena per DJ-an dan DJ vinyl di Jakarta. Akhirnya karena mereka main dan bawa crowd rame, akhirnya gampang kesebar lah influence mereka ke anak-anak muda zaman sekarang. Akhirnya momen itu dimanfaatkan lah sama klub-klub yang ada di sekitar Jakarta menurut gue gitu. Jadi ya gitu sih ya. Antara bagus dan enggak juga sih karena akhirnya banyak lah yang mau bawa pesannya mereka sendiri lewat dia nge-DJ gitu kali. Gue ngeliatnya bagusnya di situ. Cuma yang nggak bagusnya adalah mereka akhirnya lupa teknik yang lama juga. Apalagi DJ kan disc jockey gitu. Akhirnya lu cuma pakai flash disk, disknya mana gitu loh. Kayak pun gue kalau disuruh main vinyl, kalau gue lagi ada vinyl ya gue bisa main juga gitu loh. Tapi yang sekarang mungkin nggak terlalu bisa sih. Lo lebih ada tiga tempat gitu yang jadi tempat dugem. Ada modern yang Tanamur dengan Indonesian popnya, terus juga ada dengan stadium, dengan house-nya, atau dengan gua gitu, dengan Ding Dong, dengan Lucy, segala macam. Oh iya, itu Lucy ya. Lo bakal pilih masuk ke tempat dugem seperti apa? Di mana ya? Anjing susah banget, tapi gue emang cita-cita sih gue main di stadium sih, friend. Itu tuh sekarang Colosseum lah ya, karena dia itu ada ruangannya khusus, itu lu boleh main yang house sampai techno mentok gitu sih. Yang sampai jedar-jedor banget lah ibarat kata tuh kalau di anak-anak tongkrongan gue istilahnya. Gue pengen sih di kalau sekarang. Jadi lebih dengan daerah kota lah ya? Iya, tapi sejujurnya sih gue belum pernah. Dan gue bahkan pernah residen di Ding Dong. Tetap nyari duit bro. Oke, siap. Oke dari gue gitu aja paling. Alhamdulillah.